Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in. Amma ba'du. Santriwan kelas 2E yang gagah-gagah, ganteng-ganteng. Alhamdulillah sudah pada mandi. Saya biasanya kalau di kelas lain ada yang nemu baru bangun tidur. Baru bangun tidur, cuci muka, ikut belajar. Tapi nggak apa-apa itu. Daripada nggak ikut sama sekali. Oh ya, untuk sekarang pembahasan 6 Tarikhul Islam Sirah Nabawiyah. Jadi Ustaz langsung saja. Nah, kalau bisa ya, kalau misalkan kalian ada kesempatan, inilah kalau ada kesempatan ke pesantren atau ke toko buku Islami, belilah buku Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu di Pekalongan, biasanya toko buku Pekalongan ada. Nah, ya kan gambarnya seperti ini. Pasti tahulah semua kalian. Sering lihat toh di kakak kelas sebelumnya. Nah, semester 1 pembahasan ke-6 Tarikhul Islam Sirah Nabawiyah juz 1. Oke, langsung saja. Kita bahas dengan Ra'yul Ghanam wa Safratul Ulai ila Syam. Wa Safratul Ulai ila Syam. Nah, Ra'yul Ghanam itu ini menggembala kambing ya. Cerita ketika Rasulullah menggembala kambing dan wasafratul ula ila Syam, dan perjalanan pertamanya ke Syam. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigori yar al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Walamma balagata si'ah, itu ada tanda petik satunya, itu biasanya ada penjelasan lain. Jadi Ustaz jelaskan itu yang itu. Walamma balagata si'ah min umrihi safaru ila Syam ma'amihi Abi Talibin fi tijaratin walamma qurba min Busra rahu rohibu bihairo wa akhbaru ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqabuhu. Waqad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu semuanya. Nah, pertama Ra'yuhul Ghanam, ini judul ya. Ini 6 itu berarti pembahasan 6. Soalnya nanti ada nomor 1 2, aku bisa nomor 6 dulu baru 1. Nomor 6 ini nama pembahasan ke-6 ya. Ra'yul Ghanam wa syafratuhu ila Syam. Nabi SAW mengembala kambing dan perjalanan yang pertama ke Syam. Perjalanan pertama ke Syam. Nah, ini cerita tentang dulu itu novel ngantuk menguap ya. Kalau menguap tutup dulu ya. Novel Wardana. Oke. Ra'yul Ghanam, Nabi SAW ketika mengembala kambing. Jadi dulu itu ada filosofinya, bukan penjelasannya bahwa kalau ketika kamu mau jadi pemimpin, belajarlah jadi pengembara kambing. Belajarlah jadi pengembala. Enggak mesti kambing. Artinya kok bisa? Iya, ketika kamu bisa mengatur kambing-kambing kamu supaya mengikuti perintah kamu. Nah, kalau sudah bisa mengatur hewan, atur manusia. Ternyata mengatur manusia itu lebih sulit. Padahal binatang nggak punya pikiran. Nah, manusia tidak punya ada pikiran, tapi pikirannya beda-beda. Itu dia yang bikin sulit. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigori yar al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'isu minha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bumbu produk tersulitnya al-ghanam yaitu kambing. Tapi kalian sudah tahu sebenarnya mufradat ini, tapi saya tetap tulis ya. Mufradat tersulitnya cuma ghanam, kambing. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigori yar al-ghanam li ahli Makkah bi ujratin yakni suminna. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada usia anak-anak, sigor itu kecil ya, anak-anak. Artinya berarti anak-anak itu dari ya usia-usia SD lah sampai usia kelas 2 SMP lah. Kelas 2 SMP ke atas itu usia remaja. Nah, mungkin kalian masuknya antara anak-anak dengan remaja. Sudah mau masuk ke situ. Nah, pada usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usia anak-anak, wayar al-ghanam. Beliau mengembala kambing. Untuk apa? Kambingnya siapa? Li ahli Makkah. Untuk para penduduk Makkah. Bi ujrotin yang isumina. Kemudian ujroh artinya upaya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan upahnya. Upah untuk apa? Yang is itu menghidupkan. Is itu hidup ya. Makanya kan Anda kata is kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Is itu hidup, berarti yang isu menghidupi dirinya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika usia anak-anak sudah mandiri itu, cari uang sendiri. Ya emang kedua orang tuanya sudah meninggal ya. Abdullah dengan Aminah itu sudah meninggal, jadi Nabi Muhammad mau nggak mau tidak mau merepot. Walaupun diasuh oleh pamannya Abi Thalib, beliau tidak mau merepotkan keluarganya. Jadi ya sekali-kalilah menghidupkan diri sendiri. Nah itu kan Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil dia mengembala kambing. Lanjut, walama balagota si'a min umrihi safaru ila Syam ma'amihi Abi Thalibin bitijaratin. Walamma balago, ketika umurnya sampai balagota si'a 9 tahun. Ketika umurnya sampai 9 tahun, tapi di situ ada tanda petik. Nah, di sini tanda petiknya wakila salah satu asyara. Artinya ada pendapat lain bahwa umur Nabi Muhammad itu pada saat itu umur 13. Nah, 13 kan mungkin kelas 1 atau kelas 2. Kan? Itu masih tergolong anak-anak, mendekati usia remaja. Nah, ketika itu pada Nabi Muhammad SAW umur 9 atau 13 tahun. Safaru ila Syam. Ikut perjalanan. Nah, ini kan syafar. Syafar artinya perjalanan. Ada mufrad artinya syafar. Ikut perjalanan ke Syam. Sama siapa? Ma'amihi, bersama pamannya Abi Thalibin. Wah, bersama pamannya Abi Thalib. Bitijaratin, untuk jualan. Jadi Abi Thalib itu mengajak Muhammad, ayo kita jualan yuk. Ya beliau juga Nabi Muhammad sekaligus belajar berbisnis, belajar berniaga. Disitulah Nabi Muhammad SAW mulai pandai berbisnis, pandai jualan. Dia juga bisa marketingnya bagus. Nah, sebelum ketemu Khadijah, akhirnya ketemu Khadijah, beliau sudah bisa jual beli barang-barang dengan cara halal, dengan cara dia sendiri, yang akhirnya beliau bisa jadi orang punya juga. Walaupun Nabi Muhammad SAW berpenampilan sederhana. Jangan menganggap Nabi Muhammad itu orang miskin sampai beliau meninggal. Enggak. Nabi Muhammad itu miskin pas ketika lahir saja. Ketika beliau sudah remaja, beliau sudah bisa cari uang sendiri. Hanya saja harta-harta beliau lebih banyak dipakai untuk perjuangan agamanya. Makanya Nabi Muhammad berpenampilan sederhana, tidak terlalu bermegah-megah. Ingat ya, sederhana itu belum tentu miskin, belum tentu tidak mampu. Artinya sederhana itu penampilan apa adanya, apa yang dia punya dia pakai. Kalau adanya yang bagus, ya pakai bagus. Nah, tapi bukan berarti kumuh. Sederhana itu bukan berarti kumuh. Artinya dia berpenampilan apa adanya yang dia punya,
tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya kalau ada minyak wangi, oh, alhamdulillah dipakai saja. Artinya penampilan Rasulullah juga sederhana tapi tidak kumuh. Artinya penampilannya juga rapi tetap. Nah, lanjut. Walama qaruba min bushra rahu rahibu bihairo. Fa'akhbaru ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduin yataraqabbahu. Nah, belum sampai dekat, belum apa ya? Ketika mendekati Busro itu nama kota. Nah, ketika mendekati Busro, artinya Rohu Abu Thalib melihat Rohibu ya bihairo. Rohib itu kita artikan pendeta. Pendeta yang di bihairo. Nah, maksudnya di sini Abu Thalib itu ketemu pendeta. Internetnya lagi nggak bagus. Abu Thalib ketemu pendeta di Bihairo. Kemudian fa'akhbaru ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Kemudian pendeta itu mengabarkan kepada paman Nabi Muhammad. Maksudnya ke Abu Thalib, bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW akan menjadi akhirul anbiya, penutup para nabi. Loh, kok pendeta bisa tahu? Iya, ini pendeta Nasrani. Maksudnya kita membahas agama lingkup sendiri, jangan merendahkan agama lain. Maksudnya di sini pendeta Nasrani itu sudah tahu bahwa ini Muhammad itu akan menjadi nabi. Ciri-cirinya kelihatan dari segi fisiknya aja kelihatan. Nah, waktu itu kan kayak Salman Al-Farisi, seorang beragama Majusi atau Zoroaster, dia pernah mengikuti agama tahu agama Majusi bahwa nanti ada nabi yang ciri-cirinya di punggungnya itu ada tanda hitam. Dia tidak memakan sodako dengan zakat, hanya memakan hadiah. Nah, pada saat itu kan Salman Al-Farisi menguji. Dia memberikan sodako, dia nggak mau. Memberikan zakat, tidak mau. Tapi ketika ngomong ini hadiah, baru Muhammad tahu. Muhammad menerima. Nah, itu Salman Al-Farisi meyakini bahwa ini orang akan jadi nabi. Nah, sama kayak pendeta ini. Pendeta ini melihat nabi, itu Salman Al-Farisi yang bukan pendeta, yang anak raja. Artinya bukan pendeta, tapi dia tahu. Ini apalagi pendeta ini, pendeta Nasrani. Bahwa ini anak ini mau jadi nabi. Ciri-cirinya saya ada. Kemudian wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqabu. Kemudian dia meminta, tolaba itu meminta ya. Nah, kemudian pendeta itu meminta kepada Abu Thalib untuk pulang, ayyarji'a. Pulang saja. Itu mic-nya dikasih mati yang ada suara. Kemudian pendeta itu meminta kepada Abu Thalib pulang saja. Kenapa pulang? Karena pendeta itu takut, khaufan. Takut atas keselamatan Muhammad. Karena min aduin, karena banyak musuh. Atau ini yang aduin lebih tepatnya orang yang mencari ya emang musuh sih, tapi lebih tepatnya orang yang mencari buruan. Nah, ada musuh-musuh yang memburu Nabi Muhammad, harus menghentikan kenabian terakhir. Maksudnya di sini udah Nabi sebenarnya nggak ada Nabi lagi sih, karena
pengennya dia itu yang ada tanda-tanda nabi terakhir itu harus dibunuh. Inilah di sini pendeta ini takut bahwa banyak orang-orang yang memburu para pemburu yang nanti akan menjadi nabi terakhir gitu. Nah, dia pendeta itu takut atas keselamatan Nabi Muhammad dari orang yang memusuhi agama Islam. Nah, gitu kan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ikut sama Abi Thalib, banyak keajaiban yang menandai ke beliau ketika berdagang. Itulah makanya pendeta itu mengatakan bahwa ini harus dijaga supaya tidak akan celaka, supaya selamat sampai Allah benar-benar mengutus beliau jadi Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya walaupun pendeta itu tidak mengabarkan ke Abi Thalib untuk menjaganya, Allah juga sudah menjaga Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW masih usia remaja, nah pada saat itu kan teman-temannya mengajak ke pesta, tapi Allah menidurkan dia supaya tidak ikut. Artinya Nabi Muhammad SAW benar-benar dijaga dari perbuatan-perbuatan keji. Nah, dari masa lalu atau masa depan. Nah, itu yang ada mic-nya dikasih nyala, kasih mati dulu ya. Oke. Wa qad istadalla ala nubuwatin bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Istadalla itu menjelaskan atau memaparkan. Dan pendeta itu menjelaskan atas kenabian bi alamatin. Alamat itu tanda. Nah, kan ini kalau di Indonesia alamat itu sebenarnya artinya tanda. Itu kan berasal dari bahasa Arab yang di Indonesia kan. Nah, makanya kalau alamat itu biasanya ada tandanya. Kita mau pergi ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Herman. Oh, rumahnya Herman itu di mana? Oh, tandanya di sana biasanya ada Alfamart, belok kanan masuk. Itu kan ada tandanya. Kita pergi ke rumahnya Alfarisi. Di mana? Itu kalau mau masuk gang biasanya ada pohon besar. Itu kan ada tandanya. Ya walaupun nggak tahu benar apa enggak itu alamatnya. Bisa beri contoh aja ya. Yang penting maksudnya di sini tuh alamat itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab yang sebenarnya artinya tanda. Di Indonesia kan jadilah alamat. Karena kalian kan ya kalau mencari alamat biasanya ada tandanya dulu. Walaupun kalian mau carinya di Jakarta. Wah, yang udah pernah ke Jakarta kan, mau ke Monas, alamatnya mana? Oh, lewat sini, lewat situ. Kalau naik angkutan umum, ternyata nanti Allah. Jaringan jadi. Tes, halo. Oke. Masih nyambung ya. Nah, tadi pembahasan 4. Alamat itu kalau di Indonesia kan ya artinya tanda. Makanya kan ketika kalian mencari alamat biasanya ada tandanya dulu. Allati fi kutubi ahlil kitab. Karena tanda-tandanya itu ada pada kitab mereka. Kitab ahli kitab. Maksudnya ahli kitab ini ahli kitab orang Nasrani. Jadi ya kalau di orang Islam kan ahli kitab kan maksudnya kayak orang yang sudah hafal Al-Quran dan isinya dan penjelasannya.
Nah, makanya kan orang-orang ini tahu bahwa pendeta ini tahu ada tanda-tandanya ini di kitab mereka bahwa ini anak ini Muhammad akan jadi nabi. Nah, nyalakan kameranya, jangan ditutup semua. Jangan kalian pada tidur ini. Nah, kemudian, ini terjemahan keseluruhan. Sudah bikin. Nah, di sini kan Injil ternyata Alkitab. Ini kan punya agama Nasrani atau orang Kristen. Ketika masa kecilnya suka mengembala kambing, orang-orang Makkah dengan diberi upah, dengan upah tersebut Rasulullah SAW bisa membeli makanan dan lainnya. Ya, bi'isyatil untuk menghidupi kehidupan Nabi ketika kecil. Ketika umur beliau SAW 13 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi SAW berlayar ke Syam. Maaf ya, ini bukan berlayar ya. Pergian. Kita keluar dulu. Pergian ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib dengan membawa dagangan. Ketika sampai di tempat beliau disebut Bushra, seorang pendeta yang bernama Bukhairah melihat beliau SAW lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa Nabi SAW akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi SAW karena didapatkan banyak bukti yang memata-matai beliau. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dari ciri-ciri yang ada di Injilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran ini. Selanjutnya nanti disambung di Google Classroom dan YouTube. Syukron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.